Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kali ini yaitu tentang pengantar manajemen dan bisnis. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang perusahaan. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi dengan adanya perusahaan ini, kita sebagai konsumen akan terbantu dalam pemenuhan sehari-hari. Begitupun dengan perusahaan, pasti akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya tersebut. Sumber-sumber ekonomi terdiri dari tanah dan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Sumber-sumber ekonomi ini sangat penting dalam kegiatan ekonomi karena apabila kurang dari salah satu tersebut, maka kegiatan ekonomi tidak akan berjalan. Misalnya, kita punya tanah, punya tenaga kerja, punya modal, tapi kita tidak punya skill atau kemampuan, maka kegiatan ekonomi tidak akan berjalan. Tujuan perusahaan terbagi dua, tujuan ekonomis dan tujuan sosial. Tujuan ekonomis yaitu bagaimana perusahaan tersebut agar memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Sedangkan tujuan sosial yaitu bagaimana masyarakat atau konsumen agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Perusahaan sebagai lembaga sosial, suatu unit kegiatan produksi untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat dengan motif memperoleh keuntungan. Unit kegiatan itu sering disebut sebagai lembaga sosial seperti lembaga sosial lainnya. Karena tadi tujuan perusahaan itu untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen, jadi bisa disebut sebagai lembaga sosial. Lingkungan perusahaan terbagi dua, lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum terdiri dari politik, hukum, sosial, perekonomian, kebudayaan, pendidikan, teknologi, demografi. Jadi lingkungan umum ini berada di luar perusahaan. Lingkungan khusus terdiri dari supplier, konsumen, pesaing. Supplier adalah penyedia produk yang relatif banyak dan untuk dijual kembali oleh para pengusaha kecil atau pedagang kecil. Sedangkan konsumen adalah orang yang memakai produk kita. Pesaing adalah orang atau perusahaan yang membuat produk yang sama maupun yang berbeda yang berada di luar perusahaan kita. Perusahaan sebagai suatu sistem. Sistem adalah kesatuan atau unit yang terdiri dari sub-sub unit yang saling bekerjasama atau saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung dalam mencapai tujuan tertentu. Begitupun dengan perusahaan harus terintegrasi antara bagian-bagian yang lain. Jika ada salah satu bagian yang tidak bekerja dengan baik, maka tujuan perusahaan tidak akan mencapai dengan baik. Sifat sistem perusahaan: 1 kompleks, 2 satu kesatuan, 3 berjenis, 4 saling bergantung, 5 dinamis. Kompleks yaitu perusahaan memiliki suatu sub-sub yang nantinya saling berkaitan dan memerlukan subbagian lain untuk mencapai tujuan tertentu sehingga kondisinya saling bergantung dan kompleks. Sedangkan suatu kesatuan yaitu kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan memiliki teknis yang bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, walaupun berbeda tugas dan fungsi. Sifatnya berjenis-jenis, suatu perusahaan memproduksi beraneka ragam dengan maksud jika terdapat kerugian, produk yang satu masih ada produk lain yang akan menutupi produk yang gagal. Maka dari itu diperlukan benda dengan sifat yang berlainan jenis. Sifat saling bergantung,
Dalam sebuah perusahaan diperlukan berbagai wilayah atau tempat yang nantinya akan membantu proses produksi perusahaan tersebut. Contohnya perusahaan mebel yang memerlukan produksi kayu dan pekerja untuk membentuk sebuah mebel, sehingga terjadi ketergantungan. Sifat dinamis, sebuah perusahaan harus mengikuti kondisi zaman sehingga dapat berubah sesuai dengan kondisi, baik perusahaan maupun eksternal perusahaan. Maka dari itu diperlukan sifat dinamis dalam suatu sistem perusahaan. Pertanggungjawaban perusahaan kepada investor itu dengan membuat laporan keuangan secara jelas, rinci, dan real yang tidak ada yang tutup-tutupi. Pertanggungjawaban tenaga kerja itu dengan memberikan hak-haknya baik berupa gaji, dana pensiun, dan dana kesehatan. Sedangkan pertanggungjawaban kepada konsumen dengan memberikan produk yang bagus dan berkualitas kepada perantara mau menerima apabila konsumen melakukan komplain dan bertanggung jawab terhadap produk yang tersebut. Kepada pemerintah dengan membayar pajak, kepada penyedia yaitu dengan memberikan harga yang sesuai, kepada pesaing tidak menjatuhkan orang lain atau pesaing lain, tidak menjelekkannya, kepada lembaga penelitian dengan memberikan data-data yang sesungguhnya, kepada lingkungan tidak membuang sampah atau limbah sembarangan yang akan merugikan lingkungan. Demikianlah materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.